Sudah, Oke, Pak. Sudah. baik, terima kasih. Oke, baik, hari ini kita akan menyampaikan refreshing materi ya, sebelum nanti hari Senin akan diadakan uji kompetensi. Kebetulan untuk klasternya junior web programmer ini dari Indonesia ya. Kemudian ada yang dari Duta Bangsa, ada 3 peserta kalau tidak salah yang junior programmer ya. Jadi nanti hari Senin akan dilaksanakan uji kompetensi yang kebetulan asesornya yang saya ya, yang junior web programmer dan junior programmer. Ya, hari ini nanti kita akan sampaikan sedikit ya, tidak lama ya, nanti untuk mengenai tata cara untuk pelaksanaan uji kompetensi untuk besok hari Senin. Baik, perlu kami sampaikan dulu bahwa nanti untuk uji kompetensinya ini adalah dari LSP Telematika ya. Jadi UDP atau Duta Bangsa itu hanya sebagai tempat uji kompetensinya ya. Jadi hanya dari sebagai tempat uji kompetensinya. Sedangkan nanti untuk sertifikatnya yang mengeluarkan adalah dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tentu saja melalui LSP Telematika. Ya, jadi kita tanggung jawabnya adalah kepada LSP Telematika, nanti SLP Telematika yang nanti akan mengurus ya sertifikat di BNSP. Jadi di UDP hanya sebagai tempat uji kompetensi yang akan menguji teman-teman semua ya, nanti yang akan mengambil klaster junior web programmer dan junior programmer. Kemudian nanti sertifikat akan dikeluarkan oleh BNSP ya. Nanti tetap akan melalui LSP Telematika, kemudian LSP Telematika akan memberikan sertifikat itu di TUK masing-masing ya. Nanti akan disampaikan kepada peserta. Ini contoh sertifikat seperti ini. Jadi hanya berlaku 2 tahun ya, perlu diketahui dari teman-teman semua bahwa nanti sertifikat profesi yang tadi ambil junior web programmer atau junior programmer itu hanya berlaku 2 tahun sejak dikeluarkan sertifikat tersebut. Jadi misalkan nanti kita akan uji ini di bulan September, nanti mungkin 1 bulan ke depan ya akan keluar sertifikat. Ya berarti misalkan bulan Oktober ya, berarti nanti akan berlaku Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2023 ya. Berarti hanya berlaku 2 tahun. Nanti kalau misalkan masa ininya habis ya, maka bisa untuk memperbarui lagi ya dengan melakukan uji kompetensi lagi. Itu kemudian untuk yang pertama ada uji kompetensi untuk yang junior web programmer. Nanti ada 8 unit ya kompetensi yang akan nanti diujikan, yaitu ada di situ bisa dilihat ya, menggunakan struktur data, kemudian mengimplementasikan user interface, kemudian melakukan instalasi software tool pemrograman ya, kemudian menulis kode dengan prinsip sesuai dengan guidelines dan best practice, kemudian mengimplementasikan pemrograman terstruktur, membuat dokumen kode program, dan menggunakan library dan komponen pre-existing setelah melakukan debugging. Nah, ini adalah nanti kompetensi atau unit kompetensi nanti akan diujikan di cluster junior web programmer. Kemudian yang junior programmer ya, yang dari teman-teman yang ambil junior programmer ya, ada 10 unit ya, di situ ada 10 unit untuk yang junior programmer. Itu ini yang junior programmer yang dari UDP ya, kalau yang dari Politeknik Indonesia tadi yang junior web programmer. Yaitu ada 10 itu pertama adalah menggunakan struktur data, kemudian menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia, kemudian menerapkan metode dan praktik penggunaan kembali atau subrutin dan ya subrutin ya. Kalau di sini kan ada subrutin itu ada prosedur dan function gitu ya. Kalau pernah belajar pemrograman ya. Kemudian mengimplementasikan pemrograman terstruktur, kemudian menggunakan library ya. Kemudian menggunakan SQL, kemudian menerapkan akses basis data, kemudian mengimplementasikan algoritma pemrograman, melakukan debugging, dan melaksanakan pengujian unit program. Nah, ini kira-kira 10 unit kompetensi dari cluster junior programmer yang nanti akan diujikan di ujian besok hari Senin ya. Kemudian untuk ujiannya, ya ini bentuknya ada teori atau tertulis ya, dan ada observasi, wawancara, dan praktek. Jadi ada 3 bentuk ujian, yaitu ada tertulisnya, ada teorinya, kemudian ada observasi, kemudian ada praktek.
Kemudian untuk ini waktu kita nanti menyesuaikan untuk ujian tertulis, kalau di jadwal jam 9 udah jelas. Jam berapa di jadwal yang kemarin yang sudah di-share Bu Nurma? Sudah diberi jadwal dari Bu Linda atau belum Bu Nurma? Sudah. Jam berapa Bu? Bentar, saya cek dulu. Iya. Saya menyesuaikan di situ aja di jadwal. Jam 8 atau jam 9? Jam 9 sepertinya. Oh, jam 9 ya. Berarti ini sesuai ya, nanti ujian tertulis kita mulai jam 9. Nanti ada apa namanya? Maaf Pak, sebentar, Ya, kalau untuk Pak Eko jam 10 ini. ujiannya atau Oh iya, ini jam kan 9, jam ujiannya sama 9. semua. Kalau Iya, ujiannya sama semua. Yang jam 10 kan Oke, jam ini ya, 9. refreshing-nya ya. Betul. Iya, ya. DJ. Nanti kita mulai jam 9 di hari Senin. Nanti untuk tertulisnya ada 100 soal ya, untuk pilihan ganda. Ya, waktunya 100 menit. Nanti ujiannya melalui, untuk yang tertulis ini kita melalui apa namanya, karena online ya, kita buatkan kelompok grup di Google Classroom ya. Nanti setelah ini kan akan ada presensi, nanti silahkan isi email ya, isi email nanti biar kita bisa buatkan apa namanya, grup di Google Classroom untuk bisa mengakses soal ujian yang tertulis maupun yang praktikum. Nih, kemudian ini ya semua sama ya. Jadi ujian tertulis kita mulai semua, baik yang junior web programmer maupun junior programmer, kita mulai di jam 9. Nanti untuk soalnya ada 100 soal pilihan ganda, nanti bisa di apa namanya, dikerjakan melalui Google Classroom yang sudah kita share untuk soalnya di sana. Kemudian untuk wawancara observasi, karena ini kita melakukannya dengan online ya, tidak bisa tatap muka langsung. Kalau biasanya kalau kita belum pandemi kemarin kan kita bertemu secara langsung ya, kita bisa apa namanya, sambil mengerjakan soal praktek kita bisa wawancara. Nah ini karena online, maka untuk ujian apa namanya, observasi atau wawancaranya nanti akan yang junior programmer ya, junior programmer itu nanti akan kita berikan soal interviewnya melalui online ya, ada 2 soal. Sedangkan yang web programmer nanti observasinya bisa membuat ini apa namanya, video ya, video dari nanti soal kita berikan ya, soal observasinya nanti silahkan Anda apa, membuat video untuk menjawab dari soal observasi atau wawancara tersebut. Ini yang observasi ya, yang wawancara. Nanti ini waktunya tidak ini ya, karena bisa sampai jam ini hanya formalitas waktu untuk mengerjakan saja. Nanti untuk upload ininya jawabannya bisa sampai jam 2 kan, nanti kita batasi sampai jam 2. Ya, kemudian ini yang prakteknya sampai jam 2 ya. Ujian dilaksanakan secara online ya. Nah, soal kita sampaikan melalui Google Classroom. Nanti ada soal praktek ya. Nanti yang bisa dikerjakan dalam waktu 180 menit. Yang cluster junior programmer nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio, Delphi, Java, bahasa C. Silahkan dipilih salah satu ya untuk mengerjakan soal praktikumnya. Sedangkan yang junior web programmer nanti menggunakan coding ini ya, HTML, CSS, atau PHP. Nanti silakan nanti untuk lebih jelasnya di soal ya, perintah bagaimana untuk soal praktikumnya. Ini kira-kira untuk soal prakteknya. Jadi dikerjakan dalam waktu 180 menit ya, mulai dari jam 11 sampai jam 14. Dan lulus ya, lulus jika nanti nilainya lebih besar dari 70 ya. Jadi 70 ke bawah itu belum lulus ya. Jadi harus lebih besar dari 70. Baik nilai teori, nilai observasi atau wawancara tadi, dan nilai prakteknya. Jadi agar bisa lulus, maka harus nilainya di atas 70. Terus bagaimana kalau tidak lulus? Nanti kita akan beri kesempatan untuk melakukan remedi ya. Misalkan yang tidak lulus di uji teorinya misalkan, ya nanti kita akan berikan kesempatan untuk remedi sekali ya, untuk melakukan apa namanya, ujian kembali di soal teori misalkan yang tidak lulus di ujian teorinya. Soalnya sama untuk remedinya ya, yang dikerjakan yang kemarin gitu ya. Kita berikan lagi untuk ujian kembali
sehingga nilainya bisa menjadi lulus. Kalau yang tidak lulus ya observasi ya kita berikan kembali soalnya untuk bisa mengerjakan. Tapi biasanya observasi ya karena ini kan wawancara ya biasanya lulus ya. Yang biasanya yang tidak lulus yang teori atau praktek ya. Biasanya prakteknya itu nilainya yang kurang ya, bisa kita berikan remedi atau untuk perbaikan nilai sehingga nanti bisa lulus. Itu ya. Jadi usahakan nanti nilainya di atas 70. Ini bentuk sertifikatnya kalau teman-teman ingin tahu ya silahkan nanti kelengkapan datanya mohon nanti hubungannya dengan Bu Nurma dan Bu Linda ya. Jadi mohon namanya yang betul karena kalau sudah tercetak kalau nama salah ya nanti kami tidak bertanggung jawab karena sudah tercetak dari BNSP sehingga tolong diperhatikan nama tempat tanggal lahir ya yang nanti akan tertulis di dalam sertifikat sehingga nanti mohon diperhatikan jangan sampai nanti keliru tahu kelirunya kalau sudah sertifikat jadi ya nanti tidak bisa bisa tidak diperbaiki lagi. Foto yang kirim foto yang bagus ya nanti kan foto akan tertempel di sertifikat sehingga mohon foto nanti bisa kirim yang rapi. Nah kemudian nanti ini di bagian depan ya, bagian depan sertifikatnya yang mengeluarkan dari BNSP ya. Yang ada gambarnya lambang Garuda ini. Kemudian nanti di sini akan muncul jumlah unit kompetensi tadi. Kalau yang web programmer, junior web programmer tadi ada 8, nanti akan muncul 8 di sini. Di belakang pun juga akan muncul 8 di sini ya. 8 unit kompetensi. Ya. Kalau yang junior programmer ada 10, nanti di sini akan muncul 10 unit kompetensi tadi. Ya, sesuai dengan unit kompetensi yang diambil ya. Kalau junior web programmer ada 8, kalau yang junior programmer ada 10. Nah, ini akan tampil di halaman belakang. Ini halaman depan sertifikatnya. Itu berlaku 2 tahun ya. Jadi berlaku 2 tahun sejak dikeluarkan sertifikat tersebut. Ini kira-kira yang ada pertanyaan nanti silahkan gabung di grup WA ya. Nanti setelah ini silahkan gabung di grup WA dan melakukan presensi. Tolong presensi diisi alamat emailnya ya nanti sebagai akan saya masukkan ke dalam grup Google Classroom. Ada alamat email mohon diisi yang betul sehingga nanti kita masukkan ke dalam grup Google Classroom dan ini bergabung di grup WA ya sehingga nanti kalau saya memberikan informasi melalui grup WhatsApp atau ini bisa di-share melalui chat ya. Bentar ya. Di kolom chat ya, Bapak ya. Itu silahkan absen dan gabung di grup ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Monggo, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Halo. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya nih Bu Nurma. Sudah paham nih Bu Nurma. Ini yang ada yang Pak, semisal nanti ikut sertifikasi BNSP lagi sudah hilang pertanyaannya. Semisal nanti ikut sertifikasi BNSP lagi selang 1 bulan apakah bisa? BNSP ya kalau sama-sama dari BNSP kalau klasternya sama ya nanti punya 2 sertifikat dong. Kalau klasternya beda ya boleh saja. Misalkan ini kan jenengan sudah ambil klaster junior web programmer. Nanti yang di Kominfo misalkan networking ya boleh saja. Berarti kan nanti sertifikatnya kan berbeda. Tapi kalau sama-sama Anda sudah ambil junior web programmer di Duta Bangsa ya, nanti muncul keluar sertifikat junior web programmer. Nanti di Kominfo juga junior web programmer kan keluar 2 sertifikat nanti. Ya.
Itu boleh saja ambil, tapi sebaiknya ngambilnya yang klaster yang berbeda, biar nanti sertifikatnya kan tidak sama gitu loh maksud saya. Gitu Bu ya, Mbak Mas apa nih, Mas siapa itu? Stepanus ya? Itu Mas Stepanus. Boleh. Boleh silakan nanti ambil sertifikasi lain di tempat lain dengan klaster yang berbeda boleh. Tidak masalah. Terus ada lagi silakan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi. Pak Eko, Oke, Norma. itu untuk wawancaranya nanti melalui apa Pak? Nanti saya kirim soalnya, nanti bisa dikirim video Bu. Jawabannya dikirim Oh video. gitu, dikirim video. Ya. Nggak secara langsung ya berarti? Tidak. Video aja. Ya, silakan. Sepertinya sudah paham semua, Udah paham Pak. ya? Yang penting semangat, nanti besok Senin ya jam 9 dimulai dari teori, kemudian praktek ya. Wawancara kan bisa sambil mengerjakan wawancara. Jam 9 itu harus tepat Pak, nggak boleh ini ya, terlambat ya? Iya, jam 9. Nanti di grup apa namanya Google Classroom Bu yang mulai mengerjakannya. Jadi makanya hari ini saya akan isi presensi itu, kemudian emailnya jangan lupa email yang aktif ya, email yang aktif nanti email akan saya daftarkan di Google Classroom. Nanti setelah itu Anda bisa masuk di Google Classroom, nanti soal dan pengiriman jawaban melalui di situ semua. Ya, kalau untuk WhatsApp-nya untuk komunikasi saja, nanti untuk menyampaikan itu. Itu Bu ya. Iya Pak Eko, Ya. terima kasih. Ya. Yang lain tidak ada, cukup ya? Sudah cukup ini. Iya. Nanti saya share aja ini nih materinya, ini apa? Ini saya share di grup ya, di WhatsApp. Nanti sudah pada gabung share nih. Begitu Bu ya. Terima kasih. Iya Pak Kalau Eko. tidak ada pertanyaan, jadi semoga nanti kita hari Senin bisa mengerjakan dengan lancar dan lulus semua. Amin. Tidak perlu remedi ya, sekali saja ujian langsung. Iya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Nurma dan teman-teman semua. Iya, sami-sami Pak Eko. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.